Kami percaya ada kekuatan di dalam penyerahan kami kepada Tuhan. Karena kami sadar ada banyak hal yang ada di luar kendali kami. Bahwa kejadian yang terjadi dalam hidup kami, kejadian yang terjadi di tengah bangsa, gereja, bahkan dunia ini, semua ada di luar kendali kami. Tetapi tidak di luar kendali Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, atas kehidupan setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah bagi setiap saudara seiman kami di tengah perjalanan iman kami yang kami nggak tahu Tuhan mau bawa kemana, kami tahu Tuhan tahu jalan mereka dan Tuhan yang akan membimbing mereka. Di tengah gereja kami yang kami nggak tahu Tuhan, di tengah banyak pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kami percaya Engkau Tuhan memegang kendali atas gereja kami, atas bangsa kami, atas dunia ini. Dan kami tinggal tenang dan percaya dan beriman kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan bukan hanya berdoa, tapi juga kami dengan penuh iman menantikan dan melihat Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menjawab doa, kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan, walaupun itu berbeda dengan doa dan kehendak yang kami inginkan. Biar kami semakin berdoa, kami semakin dibawa untuk mengerti kehendak Tuhan, mengerti hatinya Tuhan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Sebentar kami bersama akan merenungkan firman-Mu, Tuhan pimpin hati dan pikiran kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Hari ini kita akan merenungkan bagian ketiga dari tema membangun identitas Injil. Kita akan mendasarinya dari Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang kelima. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan membacanya bersama-sama. Kolose 3 ayat 5. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau sudah dapat boleh senyum, jadi saya tahu sudah dapat. Sudah. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saya menjawab pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap minggu kita selalu membahas tentang yang namanya Injil. Ya, setiap minggu nih seri dari sejak kapan Pak? Januari. Sejak Januari Bapak Ibu ya. Tetapi di bagian yang hari ini kita akan bahas, kita akan berbicara tentang nggak cukup sebenarnya kita itu cuma mengerti tentang Injil. Benar nggak Bapak Ibu ya? Tetapi kita tuh perlu melakukannya. Kita perlu bahasa yang dipakai itu fasih di dalam menghidupi Injil Bapak Ibu ya. Fasih itu kalau kita ingat fasih biasanya kita ingat yang namanya bahasa ya. Siapa yang di sini fasih berbahasa Mandarin Bapak Ibu ada? Fasih berbahasa Mandarin. Hah? Oh, ya, saya jadi mau pakai Mandarin jadi sungkan saya minder ya. 弟兄姐妹们早上好，来我们开我们的圣经马太福音. Gitu ya. Jadi saya dulu itu sebenarnya belajar Mandarin sama nenek saya sejak saya tuh kecil, kayak agak dipaksa gitu, dipaksa baca buku Mandarin, belajar sampai saya tuh nulis artikel Chinese di koran Cinta, yang kantornya di dekat sini. Jadi nulis dibiasakan. Tetapi saya tuh nggak fasih. Kenapa? Karena jarang dipakai. Cuma pasif, kalau Inggris itu namanya pasif. Nah baru setelah saya masuk saat, saya tuh dijebloskan di kamar yang isinya orang Mandarin dan juga Kowong. Bener nggak sih? Siapa sih nama teman kita sekamar? Mao Ying ya. Jadi kita itu bukan cuma sekamar, tapi kalau zamannya Denny mungkin udah dipisah ya, Mandarin sendiri, Indonesia sendiri. Dulu tuh dicampur, wah dan dicobai. Jadi begitu tahu Ivan bisa Mandarin dikit, disekamarin, Kowong itu ya bisa dengar-dengar dikit. Tapi saya mungkin dilihat lebih bisa gitu ya. Jadi saya ditaruh di sana dan seminggu harus doa kamar 3 kali. Bayangin Bapak Ibu ya.
Saya harus dengerin pokok doanya dia. Karena pernah nggak sih, rasanya pernah gini kau bang tanya, dia didoain apa? Gak ngerti aku. Karena nggak ngerti. Kadang ada kosakata atau vocab yang saya nggak ngerti. Tapi karena dilatih, kadang tuh nerjemahin juga di meja makan. Karena kita makan sama-sama mahasiswa Indonesia, Mandarin makan sama-sama. Biasanya ada yang nerjemahin. Gak tau Geraldine juga nerjemahin nggak? Oh iya Geraldine juga. Tisiung jeme, cao sang hao gitu. Terus diterjemahin pengumumannya di meja makan ya. Jadi karena terpaksa akhirnya mau nggak mau nekat gitu ya. Mau salah bener dikit tapi lama-lama jadi fasih. Sama kayak Inggris Bapak Ibu. Inggris itu kita mau belajar menguasai 18 tenses semuanya menguasai. Tapi kalau kita nggak memakai lain loh Bapak Ibu, lain Bapak Ibu. Waktu kalau kita bahkan ngomong sama orang bule itu enggak ngomongin di kepalanya tuh enggak kayak oh ini pakai tenses ini, pakai tenses itu. Enggak loh Bapak Ibu. Karena bahasa itu bicara tentang pembiasaan. Jadi waktu saya sempat keluar dan juga ngobrol sama orang itu, di kepala itu nggak bisa kalau cuma pakai tenses gitu. Jadi pakai semua kayak tiba-tiba kayak kepake. Karena pelan-pelan jadi fasih gitu. Nggak cuma kayak rumus. Kalau kita cuma belajar pengetahuan, kalau kita tidak pakai, kita nggak fasih. Nggak bisa Bapak. Nah sama dengan kata fasih yang dipakai ketika berbicara tentang Injil. Injil itu nggak cukup kita hanya tahu, setiap minggu kita dengerin, kita nyatet, kita bikin rangkuman itu baik. Tetapi enggak cukup, cuma kita tahu, kita harus terbiasa membiarkan Injil itu masuk di dalam hidup kita, terpenetrasi di dalam hidup kita, dan kemudian keluar di dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya terus-menerus melatih diri kita untuk paham vocabulary-nya, kosakatanya, bagaimana kita melihat hati kita dengan jujur dan menghidupi Injil itu. Nah hari ini kita sama-sama akan melihat satu istilah yaitu yang namanya berhala hati Bapak Ibu ya. Berhala itu apa sih? Seorang penulis buku yang bernama Kyle Idleman itu berkata, berhala itu adalah segala sesuatu yang menggeser Allah pada tempat utama di dalam hidup kita, pusat hidup kita. Ya, berhala bukan hanya berbicara tentang menyembah patung, nari-nari mengelilingi gitu ya. Kalau dulu orang Israel kan gitu ya, membuat patung lembu emas, menyembah, nari-nari gitu ya. Nah Kyle bilang bukan ya. Namun segala hal yang menjadi pusat pengejaran dan perhatian utama kita adalah sesungguhnya berhala ya. Kalau Tuhan itu mestinya yang jadi nomor satu di dalam hidup kita, semua yang geser Tuhan itu berhala. Nah ini maksudnya Kyle Idleman itu kayak gitu. Mestinya hidup kita yang telah ditebus sama Tuhan, Tuhan itulah yang mestinya menjadi yang pusat di dalam hidup kita. Tetapi kalau ada yang lain, misalnya uang, misalnya seks, cinta atau apapun itu ya, kenyamanan. Nah, itu berhala sebenarnya, ya. Oleh karena itu dalam bagian firman yang hari ini kita baca, ketika Paulus berbicara tentang penyembahan berhala, menarik. Di sini katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau kita lihat yang dibilang sama Paulus ini ada dosa seksual, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu yang jahat atau keinginan hati yang jahat, dan juga keserakahan. Ya serakah itu apa? Bisa serakah makan, bisa serakah uang gitu ya. Itu semua dibilang Paulus penyembahan berhala. Karena penyembahan berhala bukan cuma sekedar nyembah patung. Tapi ketika Tuhan itu nggak jadi nomor satu dalam hidup kita, digantikan dengan kenikmatan, kenyamanan, seks, uang dan lain sebagainya, itu adalah penyembahan berhala. Timothy Keller, seorang penulis buku yang terkenal, dia berkata,
Kita itu yang namanya berhala itu menjadikan apa yang baik menjadi utama, yang utama menjadi pusat. Ya, apa maksudnya? Misalnya uang itu kan dia baik ya Bapak Ibu ya. Uang kan ya biasa toh. Uang itu kan nggak bisa guyu jahat gitu kan enggak ya. Uang itu kan ya biasa netral kita pakai buat beli-beli gitu nggak sih? Ya uang itu pada dasarnya nggak jahat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Setuju ya, uang kan nggak jahat ya. Masa uang itu jahat ya? Cinta uang, nah itu yang salah ya. Tapi yang baik itu yang diciptakan untuk membantu kita bertransaksi, untuk membantu kita bisa membeli, bisa makan gitu ya. Itu baik tapi kemudian jadi yang utama. Nah, banyak enggak orang yang utama itu ya Zhaojian, Youjian, ya kan? Jadi yang utama. Nah itu mulai menyimpang. Sesuatu yang baik jadi yang paling utama dalam hidupnya ya. Mobilnya beret, oh larang ini. Anaknya jatuh, waduh keramiknya mahal ini gitu kan. Keramik, uang lebih berharga daripada anaknya. Ada nggak orang kayak gitu? Ada ya, lebih mencintai HP-nya, gak sengaja atau jatuhin gelas yang dimarahin anaknya padahal anaknya berdarah gitu ya. Jadi yang baik jadi yang utama, kemudian yang utama jadi pusat. Semua keputusannya itu didasarkan pada uang. Pelayanan dapat uang enggak? Saya enggak dapat uang enggak ngapain? Ibadah ke gereja, eman aku iso jaga toko iso dapat duit piro. Semua keputusannya didasarkan pada uang. Nah, sesuatu yang baik jadi utama, jadi pusat. Nah, itu adalah berhala menurut definisi dari Timothy Keller. Ya, dan dia mengatakan hal yang menarik. Orang dulu membakar anaknya sebagai korban untuk berhala di atas mezbah agar mendapatkan berkat. Jadi agama-agama pagan atau agama-agama kafir pada waktu itu mereka mengorbankan anaknya supaya kepada berhalanya di atas mezbah supaya mereka dapat berkat, ya panennya diberkati dan lain sebagainya. Hari ini dia mengatakan orang bekerja mengorbankan atau menelantarkan anaknya. Orang kerja anaknya nggak diurus, ya. Untuk pekerjaan di kantor tuh mezbah berhalanya untuk naik gaji dan dapat uang. Wah, ngeri ya. Kita kan ngeri, gila orang zaman dulu mengorbankan anaknya untuk berkat. Hari ini Timothy Keller bilang, hari ini kita melakukan hal yang sama. Mengorbankan anak kita, mengejar berhala kita, mengutamakan berhala kita untuk mendapatkan berhala kita. Bapak Ibu, beda tindakannya tetapi sama. Dan kalau kita mau lihat sebenarnya berhala itu ada namanya berhala permukaan, ada berhala akar. Nah, yang permukaan itu misalnya apa? Oh, uang, seks, hubungan, pekerjaan. Yang bisa kelihatan masih, kamu itu hidupmu itu pusatnya apa? Uang, seks, hubungan, pekerjaan. Itu bisa dilihat. Tapi sebenarnya di dalam atau di dasarnya yang lebih banyak itu sebenarnya adalah berhala kita itu adalah kontrol atau rasa aman gitu ya. Rasa nyaman atau comfort, penerimaan, aku bisa diterima sama orang lain. Kekuasaan, nah itu adalah berhala yang seringkali lebih susah untuk kita identifikasi di dalam diri kita ya. Kita mau lihat sama-sama misalnya uang ya. Oh berhalanya uang gitu. Tapi kenapa sih kok kita tuh bisa pusat hidup kita itu uang? Kok bisa sih uang yang baik itu jadi yang utama dalam hidup kita? Karena kalau ada uang itu pertama kita merasa aman, bener nggak ya? Kalau kita nggak ada uang besok mau makan apa kayak gelisah, bener nggak ya? Bulan depan misalnya mau bayar listrik pakai apa? Kita nggak ada, kita kan nggak merasa aman. Nah sebenarnya berhala kita itu rasa aman atau kita bisa memegang kendali atas hidup kita. Ya, jadi bukan cuma uangnya tetapi rasa amannya. Kenapa banyak orang berhalanya itu uang? Karena uang itu bisa memberikan rasa nyaman, comfort, ya, bisa manggil tukang pijat ke rumah, ya toh, pakai uang, masa mau dibayar pakai daun, enggak mau kan ya, pakai uang. Bisa kalau stres ngapain,
beli bakso, ya kan, misalnya makan, ya kan pakai uang. Jadi uang itu bisa memberikan kenyamanan, kesenangan. Itu yang sebenarnya kita candu, itu yang sebenarnya kita berhalakan. Rasa nyaman, hidup enak. Nah itu ya. Yang ketiga, kenapa sih orang itu kejar uang? Karena kalau dia punya uang, dia diakui sama keluarganya. Biasanya orang kan puji ya, meyujian, puhaukan, mobilnya elek gitu ya misalnya ya. Kalau punya uang itu rasanya kepala enggak gitu ya kan. Lebih merasa kayak, weh datang ke rumah papa mama, gitu. Nah, itu kan mobilnya dibunyiin terus gitu kan. Kita merasa diterima sama keluarga, sama mertua, sama orang lain, sama tetangga. Wih, gila mobilnya 1 M gitu misalnya ya. Diakui sama teman-teman pakai jam tangan bagus nih, jam tangan nih Pak. Pasin yang bagus nih. Mahal ya. Makan gitu kayak ketemu diangkat terus tangannya gitu kan. Jadi kayak diterima gitu ya, diterima sama teman-temannya gitu ya. Terus kemudian orang kejar uang apa? Karena bisa merasa berkuasa, senang traktir orang gitu ya, senang traktir orang ya. Waktu saya mau jadi hamba Tuhan itu mentor saya ngingetin saya, Ivan kamu itu harus belajar menerima. Karena orang yang menerima itu belajar untuk rendah hati, untuk menerima gitu. Karena kamu kalau terus berada dalam posisi pengen memberi, itu juga ada kesombongannya, bener gak sih? Kalau kita dalam posisi selalu ngasih gitu kan, bisa gak sadar karena kita manusia berdosa. Bisa jadi kita itu merasa tinggi daripada orang lain. Jadi kita bisa nraktir orang, kita bisa ngasih orang, ngecing beliin hamba Tuhan temennya Starbucks, gitu misalnya kayak apa-apa gitu kan. Nah, maksudnya itu bisa jadi sesuatu yang juga membanggakan gitu kan. Jadi bukan uangnya, tetapi apa yang uang itu bisa berikan. Rasa aman, rasa nyaman, penerimaan, dan kekuasaan. Contoh lain, ini saya ambil dari buku ya, jadi saya bukan ngarang-ngarang sendiri ya. Seks ya, yang diinginkan itu apa? Sebenarnya rasa aman. Kita bisa dekat sama pasangan kita ya. Saya masih bisa berfungsi secara normal katanya gitu ya. Rasa nyaman memberi kalau stres gitu. Seks itu juga memberikan pleasure atau kenyamanan ya. Penerimaan, kita merasa dicintai, diterima oleh pasangan. Status atau kekuasaan, kita bisa membuat dia mau menuruti keinginan saya dan lain sebagainya. Itu salah satunya, kelihatannya seks, tetapi sebenarnya bukan itu. Rasa nyaman, rasa aman, penerimaan, kita mungkin stres tempat kerjaan, kita minta dan berharap mendapatkan itu. Satu lagi pertemanan, ya banyak orang hari ini, punya teman itu rasanya sesuatu yang seru gitu. Diposting di Instagram, diposting di sosial media, ya kan, seolah kayak sekalipun kita ibu-ibu, mama-mama, tapi kita juga bisa gaya, ya kan. Sekarang banyak banget orang seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi waktu ketemu gitu, makan, paling ya main HP dewek gitu kan. Tapi fotonya nggak boleh dong ketinggalan. Karena apa? Nunjukin kita punya teman itu juga bisa membuat kita punya status. Wah saya ini supel loh, saya ini populer loh. Hidup saya ini seru loh, gak seperti mama-mama lain ya. Penampilannya kayak Bu Ren, ya saya ini enggak gitu ya. Saya ini punya teman-teman keren. Kalau Halloween nonton Barbie bareng, ya kan pakai baju pink gitu. Kayak itu status, sesuatu yang dibanggakan gitu kan. Sesuatu yang seolah-olah hidup saya ini seru gitu. Saya punya family satu, suka ini ya. Kalau saya tuh nggak tahu gitu, bukan ulang tahun, bukan apa, tapi mereka kalau pergi kemana itu harus hire fotografer profesional. Padahal cuma kayak ke pasar Atom gitu. Tapi hire fotografer yang ngikutin untuk foto. Mungkin saking kakek duwe ya, saya nggak ngerti ya nih ya. Tapi kayak bahkan untuk kayak beli cakwe, udang di pasar Atom itu difoto pakai fotografer profesional. Bayar gopek jeng. Dari fotonya itu di Google Drive sekian giga, sing diposting paling mek siji.
Orang zaman sekarang itu saking mau show off sampai kayak gitu. Pergi sama anaknya, bener-bener kayak panggil fotografer profesional untuk dapat 1 foto, 2 foto. Karena apa? Wah, mau nunjukin, ya nunjukin. Saya ini punya teman, hidup saya seru. Dan yang lucu itu waktu dia ulang tahun, kok jadi ngejulitin orangnya. Waktu dia ulang tahun itu dia posting anaknya tuh ngasih kayak hadiah gitu. Terus kan saya tanya anaknya, loh kamu beliin hadiah, tak susit banget sama mamamu. Enggak, mamaku tuku dewek, foto dewek. Tapi bilang thank you son, I love you gitu. Beneran, saya ini enggak cerita-cerita bikin ilustrasi, enggak. Saya tuh tanya sama anaknya, mamanya beli dewek, posting dewek. Supaya ingin nunjukin hidupku ini bahagia, anak-anakku itu sayang sama aku. Tapi tuku dewek. Sedih. Tapi orang kan enggak tahu, orang taunya hidupnya seru. Banyak temennya, keren gitu. Selalu cantik dimanapun dia berada. Punya teman juga buat kita merasa ya normal lah gitu. Aku nggak punya teman tuh rasanya kok kayak aneh gitu. Punya teman itu ada satu rasa aman gitu. Kita merasa seperti orang-orang normal. Punya teman itu juga bisa membuat kita punya rasa nyaman karena kita nggak kesepian. Ada yang menghibur, ada yang malah memberikan penguatan, ada yang malah menjerumuskan. Ih wis pegatano wis gini-gini. Kan ada yang kayak gitu juga ya. Tapi ya minimal ada yang diajak ngomong gitu loh ya. Atau ada yang menerima, mendukung, memuji ya kan. Foto muji api ya kan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya pertemanan itu baik, benar enggak? Tapi kalau jadi yang utama, jadi pusat, bahkan keluarganya ditelantarkan hanya sekedar untuk mendapatkan status, pencitraan, rasa aman dan lain sebagainya, maka pertemanan itu bisa juga menjadi berhala. Bapak Ibu, ayo kita renungkan sama-sama apa hal baik yang kemudian menjadi hal yang utama dalam hidup kita dan kemudian menjadi pusat hidup kita. Setiap kita beda-beda mungkin, ya kan? Gak ada satu orang yang sama. Tapi ada nggak sih hal yang baik, tapi menjadi yang utama, bahkan pusat hidup kita. Gak jarang bahkan di buku itu bilang anak, Bapak Ibu. Anak itu pemberian Tuhan yang baik kan. Tapi bisa nggak jadi hal yang paling utama dalam hidup kita? Bisa nggak jadi pusat hidup kita? Kita nggak peduli sama yang lain, nggak peduli suami, nggak peduli, pokoknya anak diturutin. Bisa jadi anak itu akhirnya bertumbuh sebagai pribadi yang justru bukan malah mandiri loh Bapak Ibu. Justru kita buat bergantung. Ada loh mama-mama itu yang kayak, iso jok keluar rumah, gak oleh, sak putu-putu cicit semuanya sak rumah kabeh, gak oleh. Dicekeli kabeh. Dicekeli kabeh. Jadi pusat. Ya, jadi pusat hidupnya gitu. Dan akhirnya suruh milih, kamu misalnya mau keluar dari rumah, milih mama atau milih istrimu atau milih aku. Mama ini ngelahirin kamu gitu misalnya kayak gitu. Itu jadi kayak gitu Bapak Ibu kalau nanti udah tua. Kenapa? Karena anak itu baik. Tapi kalau jadi yang terutama dan bahkan pusat hidup kita, waktu anak kita keluar rumah kita nggak punya makna hidup lagi. Karena mestinya bukan anak yang jadi yang utama, tapi Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang-orang yang waktu anaknya udah menikah, anaknya udah keluar, bahkan pergi ke luar negeri, hidupnya nggak bermakna lagi. Karena semuanya tentang anak. Akhirnya nggak ada makna hidup lagi. Apa Bapak Ibu? Saya nggak tahu. Kata buku itu mungkin anak, ya, bukan kata saya, kata bukunya. Apa berhala akar yang mendasari berhala itu? Mari kita sama-sama latihan. Kalau berhalanya anak, apa ya kira-kira yang memberikan yang di bawah tadi itu? Anak itu bisa memberikan rasa aman. Anak itu bisa memberikan apa dalam hati kita, ya kan? Jaminan, wah nanti ada yang merawat dan lain sebagainya. Adakah kita ingin kuasa, penerimaan, rasa nyaman dan aman sehingga kita tuh memerlukan berhala itu? Yuk kita renungkan pribadi lepas pribadi, apa berhala hati yang menjadi pusat hidup kita. Semua yang menggantikan Tuhan sebagai yang terutama dan pusat hidup kita adalah berhala. Kalau hari ini kita buka hati kita lihat, bukan Tuhan. Yuk kita datang bertobat sama Tuhan.
Ada seorang yang bernama George Beverly Shea, mungkin Bapak Ibu yang suka nyanyi lagu him pasti tahu, karena George ini salah satu orang yang banyak mengkompos dan juga menyanyikan lagu him bersama dengan Billy Graham di dalam pelayanannya. Sejak dia muda, sebenarnya dia itu adalah seorang penyanyi yang cukup terkenal pada waktu itu. Dia adalah seorang penyiar radio juga, dan bahkan dia udah punya yang namanya fan base. Isinya banyak orang yang suka dengar dia nyanyi. Dia punya beberapa rekaman, memang belum rekaman sampai punya album, tetapi fansnya itu udah banyak gitu. Fansnya udah banyak lah, gitu ya. Tapi kemudian dia ditawari berbagai macam tawaran, sampai suatu hari waktu dia di rumah, mamanya itu meninggalkan satu puisi di depan piano, puisi yang isinya benar-benar lirik lagu I'd rather have Jesus, ku memilih Yesus. Dan dia di depan puisi, di depan piano itu kemudian tergerak oleh pimpinan Tuhan untuk memainkan piano, dan dia buat lagu ini. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Nah, setelah lagu itu dia buat, dia pikir, buat apa? Aku terkenal, aku populer, aku bisa beli rumah, ladang yang besar. Tapi kalau aku enggak hidup buat Tuhan, ya, aku enggak mau bahkan jadi raja yang menguasai, terkenal, tapi aku hidup dalam dosa. Dia bilang, ku memilih Yesus, lebih indah dari semuanya. Saat itulah hatinya yang mungkin digoda oleh dunia ini. Hati yang tergoda oleh uang, kuasa, kenyamanan, kenikmatan. Tuhan bawa balik untuk mencintai Tuhan. Ayo Bapak Ibu, hari ini kita jujur sama Tuhan. Kalau di hati kita bukan Tuhan yang nomor satu, mau enggak kita minta ampun sama Tuhan? Minta Tuhan tarik kita balik, mencintai Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan dan Injilnya pusat hidup kita. Mari kita berdoa, kita renungkan bagian firman Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama-sama. Mari kita melihat kedalaman hati kita. Kita minta Tuhan, bawa aku balik Tuhan, untuk mentuhankan Tuhan dalam hidupku, untuk jadiin Tuhan nomor satu dalam hidupku, untuk jadiin Tuhan pusat dalam hidupku. Bukan uang, bukan seks, bukan kenyamanan, tapi Tuhan. Mari berdoa di hadapannya. Tuhan, porak-porandakan hati kami, kalau bukan Tuhan yang bertahta di sana. Biarlah tiang-tiang berhala di dalam hati kami, Tuhan boleh rubuhkan. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami mau membawa hati kami
yang terus-menerus mencari berhala, bahkan memproduksi berhala Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu itu, Kau sanggup menginsyafkan kami orang-orang berdosa ini. Kau sanggup memberi kami hati yang baru, yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kami mohon Tuhan, Engkau memandang kepada setiap kami jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Orang lain mungkin gak tahu apa yang kami berhalakan, apa yang kami kejar, apa yang menjadi semangat hidup kami. Dan kalau bukan Tuhan, hari ini Tuhan rubuhkan. Biar hanya Tuhan yang kami utamakan dalam hidup kami. Dan Tuhan boleh insyafkan kami. Tuhan boleh baharui hidup kami. Agar setiap berhala yang mengikat kami, Tuhan lepaskan. Baik itu uang, seks, kenyamanan, bahkan orang-orang tertentu. Biar Tuhan yang kami tinggikan bertahta di dalam hidup kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin.